sharing kan Pak Ustadz ya? Siap, silakan. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih dulu kebetulan merasakan bahwa taat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu benar-benar bikin bahagia itu ya baru 5 tahun belakangan ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebelumnya saya ibadah tuh hanya sekedar aja gitu, nggak benar-benar dari hati, nggak benar-benar yang kayak berkomunikasi dengan Allah gitu. Jadi semenjak saya rasain semua, itu memang terbukti semua yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi saya benar-benar percaya gitu. Subhanallah. Setelah dialami sendiri. Taib, kalau boleh tanya nih, Ana lihat banyak teman-teman yang akhirnya jadi kembali ke agamanya ya. Ada yang karena musibah. Ada yang karena memang nggak sengaja ya, atau memang dia sedang berdoa memohon kepada Allah. Tapi banyak terus terang teman-teman itu ada yang karena tabrakan ya. Kemudian setelah itu dia baru sadar ketika Allah letakkan dia di atas ranjang di rumah sakit. Ketika kerabat meninggalkan dia semua. Dia di situ hanya bersama perawat ya. Mulai dia berpikir kembali tentang hakikat kehidupan ini ya. Kalau Bang Firman sendiri apa yang menyebabkan kemudian balik nih ya? Kalau saya ini terus terang sebenarnya udah banyak sih permasalahan dan musibah, cuman saya nggak merasa itu musibah gitu. Hanya bikin saya terjerumus ke kegelapan dan semakin gelap. Tapi saya ngerasanya kesenangan sementara gitu yang saya rasain. Tapi saya benar-benar tergeraknya dulu waktu ikut satu kajian, di mana di kajian itu saya tahu pertama kali apa tujuan hidup saya dilahirkan di dunia. Saya sebelumnya hampir 30 tahun saya nggak tahu tujuan hidup saya di dunia itu apa. Jadi setelah saya tahu tujuan hidup saya itu untuk ibadah, itu baru saya menyadari gitu bahwa ya hidup itu nomor satu ya harus taat dulu gitu kalau mau bahagia. Kalau nggak bakal bahagia kita. Taib, dapat harta, dapat popularitas, dapat kehormatan. Apa itu nggak cukup untuk kebahagiaan mungkin? Sangat tidak cukup. Karena itu hanya semu kebahagiaannya itu, harta dan lain-lain. Tapi kalau misalnya, kalau buat saya pribadi sih, kalau mau bahagia ya kuncinya satu, harus taat sama Al-Quran, sama Rasul itu. Kalau kita udah taat, mau kita dapat musibah, mau kita dapat ujian sebesar apapun, kalau kita bisa sabar ya malah jadi pahala gitu. Subhanallah, subhanallah. Tapi mungkin di teman-teman yang mungkin jadi public figure ya, banyak sebenarnya wallahu a'lam mungkin berita-berita yang muncul ya, mereka akhirnya harus mengkonsumsi sabu-sabu, narkoba ya. Padahal kalau kita lihat sebagian mereka itu kerjanya membuat orang bahagia ya. Tapi ternyata kok dia sendiri nggak bahagia itu. Apakah memang banyak hati yang kering di dunia itu gitu? Gimana, Bang Firman? Kalau saya bilang sih emang banyak yang terjerumus gitu. Banyak yang mungkin karena imannya kurang taat. Jadi dia masih belum memikirkan hari akhir. Masih memikirkan banyak duniawi. Jadi apapun kesenangan yang ada di depan dia ya sama dia dimakan gitu. Justru yang kalau saya sekarang sadari gitu, kalau ketemu teman-teman juga yang masih banyak terjerumus ke sana, ya kuncinya cuma satu, ya mesti benar-benar taat gitu. Apapun yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang ya jangan dilakukan, karena efeknya tuh memang benar-benar terjadi gitu. Kalau kita lakukan yang dilarang, ya pasti kita akan terjerumus ke hal yang tidak baik gitu. Artinya kebahagiaan itu akan hilang. Kebahagiaan itu akan hilang ketika terjerumus. Betul. Subhanallah, Kang Firman, waktu Ana
di Jakarta, waktu kuliah di Jakarta itu tahun 97-98. Itu ada seorang guru yang manggil kita. Dia ngomong gini, nanti kata dia, entah tahun 2000 berapa ke atas, yang laris itu ustadz, kata dia. Loh, anak tanya, kok bisa guru agama yang laris? Dia mengatakan, ketika orang sudah menikmati banyak hiburan ya, ketika mereka sudah merasakan banyak kenikmatan, mereka itu masih belum mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah mungkin kalau kita lihat dengan COVID-19 ini juga orang akhirnya banyak ngaji ya, banyak belajar, sehingga mulai itu dia merasakan kebahagiaan yang selama ini mungkin mereka cuma merasakan kenikmatan ya. Kalau lihat para ulama itu membagi kelezatan itu jadi 3. Ada kelezatan fisik, mungkin kelezatan mata kita, telinga kita, tubuh kita. Ada kelezatan jiwa, ini lebih dalam lagi. Dan ada kelezatan rohani. Banyak orang yang mungkin secara fisik, orang melihatnya, ya Allah bahagia banget tuh orangnya, Masya Allah, punya ini, punya itu, macam-macam. Tapi orang gak tahu gimana jiwa dia sebenarnya gitu kan. Subhanallah, subhanallah.